Jangan tersinggung kalau Momi sampai mencarikan solusi ini. Second wife itu perlu untukmu, Sky. Lihat saja, Maria kembali terancam tidak memiliki penerus karena kau salah pilih istri. Mom, Sky menegur, bukan salah pilih, tapi Sky yang tidak mengizinkan Lala hamil. Suruh istrimu hamil, atau nikahi lagi wanita pilihan Mami. Sky tidak takut miskin, tidak takut namanya dicoret dari daftar ahli waris, tapi kalau ibunya sudah memberikan dekret, dia tak pernah bisa menunjukkan pembangkangannya. Kita masuk, Zia. Vanessa ajak wanita itu masuk ke dalam ruangan suaminya. Sedang Sky beralih menatap Lala yang agaknya tersinggung dengan langkah yang ibunya lakukan saat ini. Lala baru tiba, wanita itu disambut dengan wanita lain pilihan mertuanya. Lala tak bisa menanyakan apa yang terjadi pada Papi Rega, dia tahu pasti sakit mertuanya serius hingga Momi Vanessa bertindak seperti ini. Masih pagi, dan hari ini, Sky yang menyiapkan pakaian ganti untuk istrinya. Gaun putih cantik dengan tali kecil. Sky juga menyediakan jaket jeans untuk atasannya. Ingat pasal yang ini, tersenyum, suka tak suka, mau tak mau, Lala harus selalu melengkungkan bibirnya. Bahkan membalas ciuman lelaki itu meski sedang tidak ingin. Wanita mana yang mau tersenyum setelah mertuanya membawa wanita lain untuk suaminya? Sky mungkin menganggap hal ini hal yang biasa saja, tapi bagi Lala pedih. Sudah jelas, apa yang dia takutkan sebelum menjadi istri lelaki ini terjadi. Dia tak pernah bisa lepas dari permainan ini. Menjadi Lala yang disetir bos Sky. Hari ini kita jalan-jalan. Sky mengecup kening Lala sebelum menyuruh wanita itu duduk dan lekas dipakaikan heels pilihannya sendiri. Lala akui, Sky terbaik dalam meratukan dirinya. Akan tetapi, tidak semua ratu hidup bahagia bersama kemewahannya, bahkan ada istilah yang namanya sangkar emas. Mungkin, Lala termasuk orang yang sedang terkurung di dalamnya. Harta melimpah tapi, hatinya tidak bahagia karena ego lelakinya. Sky meraih tangan Lala yang ikut mengekori lelaki itu. Mereka turun lantai dengan lift lalu keluar dan menaiki mobil. Di perjalanan Sky hanya diam, wajahnya sedikit berbeda. Ada semburat sendu yang tertampil di wajah bengisnya. Mungkin sakit Papi Rega yang menjadi alasan pria itu bersedih. Keduanya diam-diaman di mobil sampai tiba ke sebuah bandara. Lala menjadi terbengong melihat sekeliling yang ternyata sudah ada Dominic dan Gege bahkan Wilona di depan sana. Sky keluar dari mobil, membukakan pintu, Lala yang turun dengan wajah melongo. Kita mau kemana, Pak? Masalahnya, sudah sebanyak itu pengawal yang berbaris. Sepertinya Sky akan mengajaknya keluar negeri kali ini. Sky tak menjawab, mereka hanya melanjutkan langkah memasuki bandara. Kemudian berproses sampai menyatroni sebuah jet pri. Angin berdesir dari kanan, menerbangkan rambut coklat Lala ke arah kiri. Sky sampai harus membetulkan surai panjang itu dengan sebelah tangannya. Sejenak, Lala pandangi wajah pria itu, hari ini sangat berbeda. Karena, ada raut yang tidak biasa di tampilan rupanya. Happy Mensiversary. Lala baru bisa tersenyum setelah Sky mengucapkan itu. Ternyata hari ini sudah tepat 3 bulan pernikahan mereka. Terima kasih. Lala menerima buket bunga yang Sky sodorkan. Lantas, rela dibawa hingga menapaki satu persatu tangga pesawat. Di dalam, Sky sudah mempersiapkan kamar romantis dengan ranjang putih bertaburkan kelopak bunga mawar merah. Sky gila dalam urusan ini, dan Lala mencoba membiasakan diri dengan kegilaan suaminya. Walau hatinya sedang tidak baik, tapi kalau Sky sudah main bu bibirnya, Lala tak pernah bisa menepisnya. Keduanya bahkan tak menunggu lama untuk saling ut. I love you, ucap Sky. Yang segera dijawab dengan kata, I love you too, dari Lala. Kita akan bulan madu. Sky memberikan informasi yang agaknya tidak membuat Lala terkejut sama sekali. Kemana? Penasaran Lala hanya soal kemana Sky akan membawanya. Kita lihat nanti. Kau pasti suka. Hampir 20 jam di pesawat, kegiatan mereka hanya seputar makan, lalu mandi, kemudian tidur. Seharusnya ada acara B**C*A di pesawat tapi entah kenapa Sky tak melakukan itu. Mungkin, karena Sky akan melakukannya di tempat bulan madu mereka. Tiba di negara tujuan,
Hal yang pertama kali dilakukan Lala hanya ternganga lebar. Selamat datang di Santorini. Sky turun lebih dulu sebelum menggandeng wanita itu turun dari anak tangga pesawat. Benar-benar menakjubkan seorang Sky Rain ini. Semuanya bisa menjadi mudah saat bersama lelaki diktator itu. Dari bandara Lala menaiki mobil dengan atap terbuka, dan di sepanjang perjalanan matanya dimanjakan keindahan yang ada. Gunda Lala seolah sirna oleh pemandangan kota yang terdapat di pulau ini, sungguh. Sky mengarahkan mobilnya menuju ke suatu desa utama. Bangunan dengan arsitektur yang serupa dan memiliki warna yang serupa pula, yakni tembok putih serta kubah, pintu, dan jendela yang berwarna biru. Warna putih biru ini dikatakan perwujudan dari nasionalisme, sebab warna bendera Yunani adalah putih dan biru. Namun, terlepas dari filosofi, keseragaman warna pada bangunan-bangunan ini menciptakan pemandangan yang menarik mata. Tiba di penginapan desa Oya, Lala berlarian kecil menyisir pelosok tempat. Termasuk jendela yang langsung menghadap pantai. Wah, Pak, ini indah. Lala diam setelah Sky merangsek mengecup pipinya, sambil melingkarkan tangannya ke perut. Kita akan menyaksikan pemandangan matahari terbenam dari sini. Oh ya, Lala suka itu. Damainya, rasanya, Lala telah melepaskan penat. Dia terpejam sambil merasakan terpaan angin pantai dan dekapan hangat suaminya. Aromanya bercampur aduk, ada wangi air laut, ada pula wangi roti yang baru saja keluar dari pemanggangan, bahkan ada wangi sosis bakar yang juga merasuki indera penciuman. Keduanya berpakaian serba ringan, bahkan dress Lala kali ini cukup melayang ketika terkena embusan angin dari laut sana. Kenapa, Pak Sky kepikiran ke sini? Bergegas, Lala membuka matanya. Dia berbalik untuk menatap lekat suaminya sembari mengalungi tengkuk leher lelaki itu. Sky tampak tenang kali ini. Untuk memperbaiki kualitas hubungan kita. Jelas ungkapan Sky berhasil membuat Lala tertawa pelan. Memang ada apa sama hubungan kita? Tidak baik-baik saja. Lala tidak ingin bahas itu di sini. Entahlah, dia bosan dengan urusan hati dan hidupnya di Jakarta. Semua seolah menuntut, mertua, ibu, bahkan pekerjaan dan Sky. Saya sedang mencoba melupakan masalah di Jakarta, jadi jangan bahas masalah ini sampai ke tempat ini juga, pintanya. Lala tergelak saat kemudian Sky T lehernya. Geli, tapi keduanya memulai lagi pertikaian bibir mereka. Mau coba C** di pasir pantai. Sepertinya enak. Lala terkikik mendapatkan lebih banyak gigitan di leher yang dihiasi kalung berlian pemberian suaminya. Tangan Sky tak bisa diam. Terus berkelana di area sensitifnya. Bilang apa yang membuatmu bertahan hidup bersamaku? Tidak ada. Lala sah karena ada satu jemari yang pada akhirnya memainkan miliknya setelah menyelinap dari tepi dress. Kenapa masih betah di sisiku? Sky mencecar. Wai, pas Sky mengikatku dengan rantai yang bahkan lebih kuat dari rantai punya Wilona. Bagaimana kalau ternyata aku akan memberi kesempatan melepaskanmu? Tanya Sky. Saya akan lari sejauh mungkin. Lala mu panjang karena pilihan Sky di area paling sensitifnya. Apa aku seburuk itu hingga tidak pantas untuk dipertahankan? Lala mengangguk sambil terpejam menikmati sentuhan candu. Sky, hidup saya terasa mati bersamamu, Pak. Jadi, saya akan anggap kehidupan saya kembali saat jeratan rantai Pak Sky dilepaskan. Lala berteriak karena Sky mendadak memperdalam tusukannya. Lala berakhir sah. Sekarang, bukan hanya jari-jari yang mengobrak-abrik miliknya. Sesekali Sky berhenti hanya untuk menanyakan apa yang Lala rasakan. Dan seperti kelihatannya, Lala menyukainya. Wajah Lala di saat begini seolah sedang menyampaikan pesan jika dirinya dan tubuhnya ingin dihancurkan. Ini satu-satunya alasan saya bertahan menjadi istri, Pak Sky. Wanita itu tertawa karena gigitan di pahanya, lalu mengalihkan fokus ke arah Sky yang merangsek pada telinganya. Lakukan sesuatu untukku, titahnya. Apa? Jangan sebut, Pak lagi mulai sekarang. Lalu, Lala melekatkan pandangan yang sesekali memicing karena nikmat. Sayang, atau mungkin Sky Rain. Setuju.
Lala mengangguk setuju, lagi pula miliknya sedang dimanjakan. Sky, saat tak kuasa menahan gejolak, Lala berteriak. Dan Sky menyukai sebutan itu. Sebut lagi namaku. Bibirnya bahkan berada di pipi Lala yang hanya bisa ******. Angin kencang menerpa jendela hingga menggadu beberapa saat. Itu bukan pengganggu, melainkan suara alam yang seolah mendukung kegiatan sepasang insan rupawan ini. Jangan tanyakan bagaimana kondisi Lala saat ini, sudah pasti begitu tidak berdaya, dan rambut yang digelar kian mengusut, kondisi lipstik pun mulai berantakan ke pipinya. Kamu yakin bisa mendapatkan ini dengan pria lain? Aku rasa tidak akan pernah. Yah, Lala setuju jika Sky membanggakan servisnya. Nyatanya, Sky adalah lelaki yang sangat handal membuatnya takluk di atas tempat empuk ini. Sky, Lala berteriak sambil menggigit bibir bawahnya secara *****. Sky lantas beranjak, ia berdiri di ujung ranjang, melepas kemeja putihnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ia lekas mengutak-atik gesper hingga membawa miliknya untuk memasuki wanita menggoda di hadapannya. Kau yakin, di luar sana akan ada pria yang melebihiku dalam urusan melindungimu? Tanya Sky. Tidak yakin. Lala menitihkan air matanya sesaat setelah menjawabnya. Seketika itu juga, Sky menyapu air yang turun ke pelipis wanitanya. Lalu untuk apa kau lari? Kata Sky yang cukup terdengar tegas. Sebelum berakhir di kuburan, di luar sana, Harry mungkin merencanakan kembali untuk menculikmu. Saya tidak peduli, kata Lala. Mereka berdebat sambil terus mengadu miliknya. Kau bahkan ketakutan saat diculik. Sergah Sky. Sekarang mungkin tidak. Lala karena sentakan yang frontal. Aku sudah terbunuh ribuan kali oleh keegoisanmu. SSSTT. Sky kembali menghapus jejak air mata di wajah istrinya. Kau tidak menikahiku. Kau hanya mengikatku seperti yang kau lakukan pada Winona. Kebebasanku terberai. Sebagaimana gantinya, kau memberikan aku segalanya. Kata-kata yang tak pernah berani Lala utarakan, kini terlontar. Pedih, tapi tetap begitu tenang di bawah jeratan lelaki arogan. Sebenarnya, Lala sendiri meyakini jika watak Lala yang terlalu naiflah yang membuat dirinya selalu berakhir tersakiti. Lala selalu menormalisasi kekurangan seseorang. Berpikir jika sejatinya manusia tiada yang sempurna, begitu juga dengan Harry, Rafa, dua abangnya, dan Sky. Yang padahal, selama ini dia tak pernah diterima bersama kekurangannya. Rafa tak menerimanya dengan gayanya yang kaku, Harry tak terima dengan baktinya pada ibunya, Hisham dan Raditya pun tak menerima Lala sebagaimana adik perempuan yang semestinya dilindungi. Termasuk juga Sky yang sekarang hanya menjadikannya teman hidup tanpa diberi kehidupan. Aku membencimu, Sky. Itu menjadi teriakan yang terakhir karena Lala seketika terbelalak mendapatkan siraman yang menyentak R4 *****nya. Yah. Dia tak salah jika dia berasumsi bahwa Sky melemparkan B3N1H kehangatannya. Lala tergagap ketika Sky mengecup keningnya dengan begitu lembut. Ini kado mensiversari ketiga bulan kita.